engkau ambil ayahnya, engkau ambil pula ibundanya. Apa kata Allah Ta'ala? Ana a'lam minkum. Aku lebih tahu daripada kalian. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad حبيب رب العالمين وإمام غر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat hidayah, yang memberikan kita nikmat iman, yang memberikan kita nikmat bermujalasah dengan orang-orang yang soleh. Dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bahwasanya beliau berkata, kasihan, sungguh kasihan kepada orang-orang yang sudah meninggal tapi masih belum merasakan kenikmatan dalam beriman. Ditanyakan oleh pada murid-muridnya, apakah itu kenikmatan dalam beriman ya Syekh? Dijawab oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau bilang kenikmatan itu adalah al-ma'rifah billah, yaitu dengan kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam serta cinta dan kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh guru saya Abu As-Said Ahmad Al-Maliki, daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Al-Jami', yang artinya beliau yang suka mengumpulkan. Beliau yang suka mengumpulkan umatnya dalam kebaikan. Beliau yang suka mengumpulkan umatnya dalam ketaatan. Beliau yang suka mengumpulkan umatnya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah beliau juga yang mengumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita hormati yang hadir bersama kita, para ulama, para penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhussu bidzikri Guru Asy'ari, Guru Yusuf Hifmi, Guru Rizal Ilmi, dan lain-lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashfa' illa thalatha, tidak memberikan syafaat kecuali 3 golongan. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para syuhada, yang ketiga adalah para ulama. Kita ingin mendapatkan syafaat daripada nabi-nabi, tapi kita tidak menututi zaman-zaman nabi. Kita ingin mendapatkan syafaat para syuhada, tapi kita tidak tahu siapa yang syahid kecuali setelah hari kebangkitan. Tapi yang sudah pasti kita tahu, kita bisa mendapatkan syafaat ulama kalau kita berada di hatinya mereka. Karena mereka lah pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah pewaris nyata, yang mereka adalah seseorang yang dengan mengambil hal sesuatu yang paling indah di dunia, yaitu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warithul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Karena para nabi, para rasul tidak meninggalkan barang warisan, tapi para nabi itu meninggalkan sebaik-baik warisan. Apa itu? Ilmu agama. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli.
وفض وعنوان لكل المحامد وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحر الفوائد فإن عالما واحدا ورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. Dikatakan bahwasanya belajarlah kamu. Kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan yang nyata, kehormatan yang tidak terputus-putus, carilah ilmu agama. Karena seseorang yang sudah mendalami ilmu agama, yang sudah di dalam hatinya ada ilmunya Nabi Muhammad, itu akan menyusahkan setan-setan. Karena orang yang alim, orang yang tahu ilmu itu lebih susah diganggu daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Bahkan para ulama pun ketika mereka hendak melewati jembatan Sirat, ketika beliau sudah sukses semua ingin memasuki surga, ada malaikat yang menahannya. Tunggu dulu wahai orang alim, tunggu dulu, intawir hatta tashfa' min ahli sab'ina. Tunggu dulu, jangan kamu masuk surga sampai kamu memberi syafaat kepada seseorang daripada 70 golongan, terserah kamu yang mana. Maka beruntung kalau misalkan kita berada di hatinya para ulama. Bahkan mereka pun menjadi barometer kita ada di dalam hatinya Nabi atau tidak. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mendatangkan. Warfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajatnya orang-orang alim. Maka sekarang kita tahu bahwasanya siapa sekarang yang hidup di antara kita walaupun orangnya sudah tidak lagi di depan kita. Kalau misalkan itu presiden, pasti kita akan mengadakan haul setiap tahunnya untuk presiden, ataupun pejabat, ataupun orang kaya, ataupun orang yang punya pengaruh dengan kekuasaannya. Tapi itu semua tidak terjadi. Tapi yang mereka yang tidak ada di hadapan kita, tapi mereka terus ada di hati kita, bahkan terus bertambah cinta kita dan kerinduan kita untuk mereka. Siapa itu? Para ulama. Mereka lah pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga beruntung kita ini selain berkumpul sama para ulama, kita berkumpul dengan zuriat Nabi Muhammad SAW. Rasul bilang bahwasannya ahlu baiti amanun li ahli al-ardi kan nujumi amanun li ahli samai. فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون. Rasulullah bersabda bahwasanya ahlul baitku, keturunanku, cucuku, mereka adalah juru aman bagi kita semua. Sama seperti halnya bintang-bintang itu juru aman bagi para penduduk langit. Maka kalau misalkan kita nanti sudah mencari para habaib, tidak ada, sudah mencari ayat Al-Quran, tidak ada, berarti siap-siap sudah akan datang pasti yang Allah Ta'ala janjikan dalam kehancurannya dunia ini. Para habaib, mereka tidak terpisahkan oleh yang namanya Al-Quran. Berkata Nabi kita Muhammad SAW, Aliyun ma'al Quran, Aliyun ma'al Quran, Aliyun ma'al Quran, la yaftariqani hatta yarid alaiya al-hayd. Sayyidina Ali maupun keturunannya, ataupun aku, ataupun keturunanku, mereka tidak bisa terpisah daripada Al-Quran. Karena mereka adalah satu artinya. Sama seperti hadisnya Nabi Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husainan. Allah Subhanahu wa taala cinta siapa yang mencintai Husain. Allah Subhanahu wa taala cinta siapa yang mencintai ahlul baitku. Nah mereka, karena mereka juru aman, nggak cukup juga mereka menjadi juru aman kita, tapi mereka menjadi barometer keimanan kita juga. Man ahabbana fahuwa mu'min, wa man abghadana fahuwa munafiq. Kata Nabi SAW, tidak mencintai kami ahlul baitnya, mencintai kami aku Rasulullah ataupun ahlul baitku kecuali orang-orang yang beriman. Tapi tidak membenci kami dan juga ahlul baitku kecuali mereka pasti ada kenifakan di dalam hati mereka. Dikatakan juga bahwasanya yang dimana imam besar yaitu Imam Hasan al-Basri, beliau berkata,
bahwasanya laukana di mithlu jabal Uhud dhahaban la unfiquhu kullahu ala jura'atil mawad. Lagi-lagi kita diberikan kenikmatan untuk menghadiri majlis yang di mana di situ dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Yang Imam Hasan Al-Basri ini selain beliau alim, beliau faqih, beliau ahli hadis, beliau mengatakan bahwasanya kalau aku ini punya harta sebanyak gunung Uhud yang di dalamnya semuanya itu berupa emas semuanya, maka aku akan habiskan untuk ikut dalam andil dibacanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya ketika kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW hadir bersama kita. Nabi SAW duduk bersama kita, mendoakan kita, mengistighfari kita. Tapi dengan karenanya kita banyak dosa, kita jauh daripada pengaruh Nabi Muhammad, kita tidak dapat merasakan hal yang serupa. Bahkan kita tidak mengetahui siapalah itu Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sekarang video viral di Instagram sebulan yang lalu, yang dimana kita lihat di Instagram bahwasanya ada 3 orang anak ditanyakan bagaimana cara niat sholat. Ketika dia ditanyakan apa itu PUBG, PUBG itu adalah game favoritku. Apakah itu ML? Oh, ML adalah kegiatanku. Tapi ketika ditanyakan bagaimana caranya niat sholat, nggak tahu. Padahal Nabi SAW berkata sebanyak 3 kali dengan berlinang matanya, Udzakirukumullah fis salah, Udzakirukumullah fis salah, Udzakirukumullah fis salah. Ayo hati-hati dengan salatmu, hati-hati dengan salatmu, hati-hati dengan salatmu. Inna salah awwalu ma yuhasabu bil abd, kata Rasulullah. Salat itu yang paling pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya sukses, walaupun setelahnya banyak dosanya, mungkin bisa selamat. Tapi kalau misalkan banyak pahalanya, banyak puasanya, tapi sholatnya bolong-bolong, tetap gak bakal sukses, gak bakal selamat. Kenapa? Karena katanya Rasulullah, perbedaan kita dengan orang yang tidak beriman, itu adalah sholat kita. Itu adalah sholat kita. Sekarang kita ini sebagai hamba, kita menginginkan daripada Allah SWT kebaikan-kebaikan. Kita ingin daripada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang banyak melimpah, yang berupa istri yang cantik, yang berupa harta yang banyak, mobil yang bagus, rumah yang tingkat. Tapi sebelum itu, sebelum kita minta kepada Allah Ta'ala, apakah baik-baik saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka wajar aja kalau misalkan yang datang bukan istri yang cantik, tapi istri yang durhaka. Kenapa? Karena kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tiap berataan saya tanya. Yang jawab, saya doakan dapat uang 10 miliar. Dapat istri cantik. Hidupnya bahagia. Sekarang saya tanya sama pian berataan. Yang memberikan kita kesenangan siapa? Kurang semangat jawabnya. Kamu dapat 10 miliar. Yang memberikan kita kegembiraan siapa? Yang memberikan kita kesenangan siapa? Yang memberikan kita kelapangan dalam dada siapa? Sekarang saya tanya, bagaimana hubungan kalian dengan Allah SWT? Bagaimana hubungan saya dengan Allah SWT? Kita ini banyak kurang terhadap Allah SWT. Tapi kita dengan sifatnya manusia ini yang serakah, kita meminta kepada Allah Ta'ala. Kita ketika dicoba, kita merasa orang yang paling susah. Kita ketika dicoba, kita merasa Allah ini jahat sama aku. Allah ini tega sama aku. Bukannya aku sudah sholat, tapi kau masih dicoba. Bukannya Nabi SAW berkata bahwasanya Inna Allah idha habba qauman ibtalahum. Daripada tanda cinta Allah ketika Allah mencoba seseorang, maka apa tak? Ketika Allah mencintai seseorang akan dicobanya. Ada perkataan yang berkata bahwasanya isbir li kulli musibatin wa tajallad wa alam bi anna al-mar'a ghairu mukhallad. Fa idza dzakarta musibatan fasallu biha wa zkur musabaka bin Nabi Muhammad. Sabar atas banyaknya cobaan,
Sabar atas banyaknya tidak ketenangan di dunia ini. Sabar. Karena dunia ini tempatnya cobaan. Tempatnya kita diuji keimanan kita. Tempatnya kita diuji kesabaran kita. Kalau misalkan kamu merasa kamu yang paling dapat cobaan yang paling besar, maka ukurlah cobaan kamu dengan cobaannya Nabi Muhammad. Gak ada apa-apanya kita. Kalian tahu, biarkan beratan tahu apa suara yang paling indah yang kita dengar. Suara yang paling indah kita dengar itu yang dimana suara kita ketika kita bangun pagi hari, kita mendengar suara kedua orang tua kita. Tapi kita lihat coba Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan para ulama bahwasanya yatim yang benar-benar yatim yang benar-benar menyedihkan, yaitu ketika anak ini lahir, ayahnya tidak sama sekali melihatnya. Dan Nabi SAW mendapatkan itu. Mana pernah Nabi SAW berjumpa oleh ayahnya. Dan Nabi SAW gak cukup itu juga. Ketika Nabi SAW beliau diajak untuk mengunjungi keluarganya di Bani Najjar, yang mana di situ dikuburkan ayahnya. Beliau ikut dengan ibunda tercinta untuk menyambangi keluarganya serta menziarahi ayahnya. Ketika beliau sampai ke kuburan ayahnya, Nabi SAW melihat ibundanya menangis. Keluar daripada ibundanya kata-kata sedih yang mengibaratkan bagaimana kerinduan ibunya akan ayahnya. Tak cukup sampai situ. Rasulullah ketika hendak ingin balik ke Mekah, ketika sebelum sampai setengah perjalanan, beliau dicoba lagi sama Allah SWT, yaitu dengan ditinggalnya beliau oleh ibunda tercinta. Nabi SAW ditemani Ummu Iman. Pada saat itu Nabi belum sampai umur 6 tahun. Lihat bagaimana ketika Nabi SAW dalam waktu itu, ibunda tercinta menghempaskan nafas terakhirnya di pangkuan anaknya sendiri. Bagaimana Rasulullah menyaksikan saat itu juga. Rasulullah menangis. Ini anak kecil umur 6 tahun. Rasulullah menangis melihat ibundanya sendiri meninggal. Nah cukup itu, setelah meninggal Rasulullah ikut menggali kuburan ibundanya. Katanya Ummu Iman, jalasna ayam linanbus gobro Aminah. Dikatakan Ummu Iman, kita ini dalam menggali kuburannya Aminah itu membutuhkan berhari-hari, dan Muhammad yang kecil itu ikut membantu dalam menggali kuburan ibundanya sendiri sambil menangis. Rasulullah SAW, anak kecil, anak yatim yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Ketika beliau pulang ke Mekah, ketika beliau sampai ke rumah kakeknya, mengetoklah Ummu Iman pintu kakeknya, yaitu Abu Thalib. Diketoklah, dibuka. Ketika dibuka, langsung yang namanya Abu Thalib ini mencari mana Aminah. Fa'in walidatuka ya Muhammad. Di mana ibumu? Di mana ibu? Rasulullah hanya terdiam dengan mata bengkak karena tangisan. Ketika Rasulullah jawab, ibuku meninggal. Selain Rasulullah menangis pecah karena kehilangan ibunya tersayang. Pada saat itu juga kejadian itu semua, malaikat semua di atas langit teriak semuanya, ya Allah, setelah engkau ambil ayahnya, engkau ambil pula ibundanya. Apa kata Allah Ta'ala? Ana a'lam minkum. Aku lebih tahu daripada kalian. Itu semua untuk mempersiapkan diri kita Nabi Muhammad SAW. Baru Rasulullah nyaman, baru Rasulullah terobati dengan adanya kakek, yaitu Abu Thalib. Gak sampai 2 tahun ataupun 2 tahun lebih ditinggalnya juga. Yaitu apa? Allah Ta'ala mengajarkan nabinya untuk tidak bergantung sama makhluknya satupun. Bergantunglah Muhammad engkau kepadaku. Bergantunglah engkau ya Muhammad kepadaku. Rasulullah diajarkan untuk beriktimat Allah. Dan kita seharusnya seseorang yang beriman
Di dalam hati kita harus ada yang namanya tawakal Allah yang besar. Katanya Rasulullah nanti, yadkhuluna al-jannata qawmi afidatuhum ka'afidatut tayr. Masuk surga nanti daripada umatku yang mereka nggak merasakan hisab, yang mereka nggak merasakan mizan, yang mereka itu hatinya sama seperti hatinya seekor burung. Yang artinya apa? Mereka selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Allah taala profesional. Allah taala berani menciptakan kita, Allah taala pasti akan menanggung kita. Tapi yang membuat kita ragu, yang membuat kita takut ini adalah permainan setan. Cukuplah kita ini dibungul-bunguli oleh setan. Kita ini dikatakan bungul oleh setan. Seharusnya kita ini orang yang paling tidak takut. Innal mu'min la yakhaf. Seseorang yang beriman, dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah takut kehabisan uang. Dia tidak pernah takut kehilangan sesuatu duniawi. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang mereka di dalam hatinya berkata, man wajadallah wajada kullu syai'. Wa man faqadallah faqada kullu syai'. Orang yang menemui Allah, yang punya Allah di dalam hatinya, dia punya segalanya. Tapi kalau orang sudah di dalam hatinya tidak ada Allah, tidak ada Rasulullah, maka dia mau punya Alphard pun 1000, mau punya rumah sebesar apapun, gak bakal bahagia hidupnya. Kenapa? Karena jauh daripada Allah dan Rasulnya. Dengan duduk-duduknya kita ini di majlis taklim, majlis maulid yang mulia ini, majlis ini nanti akan bersaksi di hadapan kita serta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang, kata Nabi Muhammad SAW, yang mereka berduduk-duduk, yang mereka bernostalgia, ngopi, tanpa menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, tanpa menyebut sesuatu yang memberikannya dia manfaat, kecuali kata Rasulullah, itu majlis akan merupakan penyesalan terbesar nanti dia. Tapi duduk-duduknya kita di majlis yang mulia ini akan menjadi poin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lihatnya capek duduk, panas, tapi ini adalah yang diibaratkan surga kata orang-orang. Para ulama bilang Allah taala inna lillahi jannatan fil ardh. Allah Subhanahu wa taala punya surga di dunia, yaitu apa? Majalisul ilm wa majalisul dzikr. Gimana tidak dikatakan surga? Gimana ini tidak dikatakan kenikmatan? Karena inilah yang katanya Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini. Anqumu maghfuran lakum qad baddaltu sayiatikum hasanat. Kamu nanti pulang, kamu nanti selesai dengan menghadiri majlis ini. Aku ampunkan semua dosamu dan aku gantikan semua dosamu itu dengan kebaikan-kebaikan. Di mana lagi kita mau cari kebaikan ini? Berkata Umar bin Khattab, wallahi, aku bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan tempat di dunia ini yang lebih mulia daripada majlis taklim, yang lebih mulia daripada majlis ini. Bahkan Rasulullah pun sendiri beliau berkata bahwasanya ini adalah raudhah min riyadil jannah. Ini adalah taman surga. Dengan kita melihat para ulama, dengan kita melihat para habaib, melihat mereka saja, mujarrad melihat mereka, dengan menatap mereka saja, akan tumbuh di hati ini bibit-bibit keimanan sebanyak 40 hari itu sebanyak 40.000 niat kebaikan. Tapi kalau misalkan kita melihat berduduk, apalagi berduduk-duduk bersama orang ahli dunia yang mereka jauh dari Allah Ta'ala, yang mereka jauh dari pengaruh Nabi Muhammad SAW, itu dia pasti akan tumbuh di dalam hatinya niat kebusukan sebanyak 40.000. Bagaimana kalau kita menjadi akrab? Bagaimana kalau kita jadi kumpul-kumpul bersama mereka? Bahaya. Yus'alul mar'u an sahibi. Kalau mau tahu baiknya seseorang itu dari mana, lihat bagaimana temannya, bagaimana teman baiknya. Makanya kata Rasulullah meskipun dosanya duduk-duduk ini, kata Rasulullah duduk-duduk baik ini dicontohkan seperti sama halnya kalau kita duduk sama Rasul ini kayak dekat-dekat sama orang yang punya toko minyak wangi. Walaupun kita nggak pakai minyak wanginya, gara-gara dekat minyak wanginya, akhirnya kita ikutan harum juga. Nah inilah semangat. Mau dapat di mana lagi? Bahkan Rasulullah mensifatkan bahwasanya lahudul majlisil ilmi sa'ah. Kita berhadir di majlis taklim ini 1 jam saja
itu lebih afdol daripada kita sholat 1000 rakaat. Lebih afdol daripada menjenguk 1000 saudara kita. Lebih afdol daripada kita mengantar jenazah sebanyak 1000 kali. Gimana lagi kita mau cari kebaikan ini semua? Gak cukup majlis taklim aja kita di sini kita menyebut nama Allah, kita menyebut nama Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak memantik perhatiannya Nabi Muhammad SAW? Dikatakan bahwasanya orang yang baca maulid, orang yang suka baca maulid, yang mereka ketika baca maulid menghidupkan hatinya, merasakan telinganya akan adanya nur Muhammad SAW, pasti dia mendapatkan perhatian khusus daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya banyak ulama bilang bahwasanya aku tidak mimpi Rasulullah SAW pasti ketika aku setelah baca maulid. Yang artinya Rasulullah sangat dekat kepada kita. Rasulullah sangat ingin bertemu kepada kita. Makanya bagaimana kalau kita ini ingin bertemu, ingin kita mengungkapkan ini uhibbu Muhammad. Kita bilang aku dicinta banget sama Nabi Muhammad. Tapi kita jauh sama sunnah-sunnahnya. Tapi kita jauh daripada ajarannya. Ini bagaimana ini? Kita pun tahu yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan itu gak enak. Enak apa enggak? Pernah ngerasain? Pernah ngerasain? Kalau pernah ngerasain, waduh kasihan. Tapi kalau nggak pernah ngerasain, waduh beruntung. Makanya kalau misalkan pernah ngerasain cinta bertepuk sebelah tangan, apakah kamu rela membuat cintanya Nabi Muhammad untukmu itu bertepuk sebelah tangan? Apakah rela? Nabi SAW berdiri dari kiamat, mencari umatnya satu persatu, satu persatu. Ini siapa? Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Yang dimana orang aja, yang namanya anaknya sendiri, lari daripada bapaknya, takut dituntut. Bapaknya lari daripada anaknya, takut dituntut. Ibunya lari daripada anaknya, takut dituntut. Ketika para nabi-nabi bilang, nafsi, nafsi. Oh, anak gak bisa ngasih syafaat kamu. Karena aku takut. Aku aja mikirkan diri aku. Tapi Rasulullah SAW mencari, anak. Kamu mau cari syafaat, aku orangnya. Kamu mau cari keselamatan, aku orangnya. Kamu mau cari surga, aku orangnya. Lihat bagaimana pemulanya Nabi kita Muhammad. Sampai beliau, menit-menit beliau meninggal pun, beliau tidak mencari yang namanya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah ataupun istri-istri beliau lainnya. Beliau tidak mencari itu semua. Tapi beliau mencari siapa? Ummati, ummati. Bahkan ketika Rasulullah terlihat mukanya sedih, dikatakan oleh Jibril, ya Rasulullah, apakah kamu tidak senang? Sebentar lagi kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu tidak hinung? Dijawab oleh Allah ketika itu, sampaikan kepada Allah Ta'ala, ya Jibril, aku kepikiran umatku. Aku kepikiran umatku. Berangkatlah Jibril kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Rasulullah ini, Rasul Muhammad ini kepikiran tentang umatnya. Takut umatnya disia-siakan. Ya Jibril, qul li Muhammad, inna lan nasu'ak fi ummatik. Wahai Jibril, katakanlah kepada Muhammad, bahwasanya aku tidak akan mengecewakanmu dalam umatmu. Sampai kita diberi jaminan sama Allah Ta'ala. Gara-gara siapa? Gara-gara Nabi kita Muhammad SAW. Gimana lihat seseorang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad? Contoh terbesar kita, di depan mata kita, ada siapa? Gimana Guru Zaini? Gimana beliau? Begitu kita cintai. Di setiap rumah ada foto beliau. Di setiap orang di sini menyebut nama beliau. Di setiap orang di sini tawassul dengan beliau. Apa yang membuatnya beliau ini mulia sedemikian? Bahkan yang hadir hallnya pun memecahkan rekor 2.300.000. Siapa beliau ini? Beliaulah yang suka dalam hatinya menerapkan pengaruh Nabi Muhammad dalam dirinya. Beliau yang seseorang bagaimana beradab, sama seperti adabnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga bagaimana sekarang contoh terbesar bagi saya juga kakek saya, yaitu siapa? Abu Habib Hasan. Beliau ini yang kemarin kita adakan haulnya itu di Masjid Istiqlal Jakarta.
yang dimana pada saat itu kita ingin mengadakan haul beliau, kita musyawarah sama alumni Pondok Darul Gawad Dakwah. Jadi Pondok Darul Gawad Dakwah ini pondok yang dibangun oleh beliau dari sejak tahun 1986. Dan sekarang ini Masya Allah santrinya sudah mencapai 17.000. Dan tidak daripada alumni Dalwa banyak yang di mana-mana tersebar, mereka menjadi pendakwah. Mereka menjadi membuka pondok di mana-mana. Kira-kira bagaimana ini kok muridnya ini banyak suksesnya sampai diadakan haul di Istiqlal. Siapa ini Habib Hasan Bahar? Ketika kita ini mau bikin haul itu, kita mendapatkan stempel untuk yang hadir di Masjid Istiqlal itu sebanyak 30.000. Tapi Masya Allah dengan izin Allah, dengan seseorang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia hidup dengan ajarannya Nabi Muhammad. Yang datang bukan 30.000, tapi yang datang 700.000. Di data Kapolri pun bukan 17.000 nih, berapa? 900.000. Banyak. Belum lagi yang di luar-luarnya. Bahkan Imam Istiqlal berkata bahwasanya ini acara lebih besar setelah 212. Kita lihat bagaimana Habib Hasan ini. Kita lihat bagaimana Habib Hasan ini mengedepankan Rasulullah dalam hidupnya. Beliau ini, ketika beliau hidup ini, jarang sekali beliau ini memikirkan dirinya beliau. Mungkin tidak pernah. Semuanya dihabiskan untuk Rasulullah SAW. Beliau ini rela meninggalkan anak istrinya, masuk desa demi desa, berkorban sana sini, jauh daripada anak istri. Untuk apa? Untuk meninggikan pengaruh Nabi Muhammad SAW. Karena sekarang tidak ada yang menyelamatkan kita. Mau bapak-bapaknya, mau ibu-ibunya, mau anak mudanya. Kalau misalkan dia tidak memegang pengaruh Nabi Muhammad, bakal gak sampai kepada Allah Ta'ala. Gimana dia mau merasakan indahnya dunia? Kita ini Pak hidup dunia pasti susah. Tapi ada bedanya. Susah tapi tidak terima, susah tapi senang. Susah tapi tidak terima, itu orang-orang mereka yang jauh daripada pengaruh Nabi Muhammad. Tapi kalau dia susah tapi senang, itu mereka yang memegang ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Kita rasakan, kita bayangkan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Ta'ala, telah datang Rasul yang dia itu berasal daripada kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, yang takut memberati kalian, yang selalu memikirkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih sayang, sangat mencintai umatnya, sangat berkorban untuk umatnya. Dikisahkan ketika Nabi SAW, beliau ini lagi perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud ini, sebelum terjadinya perang Uhud ini, orang-orang kafir Quraisy ini merencanakan bahwasanya ayo kita gali lubang yang banyak, yang dalam, siapa tahu Muhammad ini terjeblos ke dalamnya. Ternyata setelah digali dan datang hari Uhud, benar Rasulullah terjatuh kepada lubang itu. Dan Rasulullah ketika jatuh ke lubang itu dalam keadaan keras, sehingga Rasulullah ketika jatuh itu pingsan Rasulullah. Dan Rasulullah ingin bangkit menyusul para sahabat-sahabatnya untuk meneruskan peperangan. Ketika beliau bangun, beliau melihat ada Ibnu Qobiyah. Ibnu Qobiyah ini orang kafir, besar badannya, berotot. Melihat Rasulullah mau bangun itu, yang namanya pedang itu dipukulkan kepada Rasulullah, ditebaskan kepada Rasulullah. Orang dulu perang pakai helm. Helm perang ini pasti dipakai untuk apa? Melindungi daripada senjata tajam. Helmnya Rasulullah pada saat itu mempunyai gigi dua. Yang dimana gigi dua ini ketika tebasan Ibnu Qobiyah yang kencang itu sampai yang namanya besi itu menusuk pipinya Rasulullah. Dari situlah ketika ditebas, jatuh darah dari sini, keluar darah dari sini, yang namanya besi itu masuk ke Rasulullah.
para sahabat Abu Bakar melihatnya, melari langsung, ya Rasulullah, fidaka nafsi, thumma abi, thumma ummi. Aku tebuskan engkau buat engkau, diriku, ibuku, ayahku, murah untuk kau ya Rasulullah. Gak rela melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu. Ketika Rasulullah berhasil diselamatkan, dikeluarkan dari lubang itu, Sayyidina Abu Bakar ini badannya kurus. Melihat yang namanya besi nancap itu, mau narik itu gak kuat. Mau narik itu gak kuat. Datang Ubaidah ibn Jarrah, sahabat jalil yang mempunyai cinta tinggi untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukannya? Ubaidah ini melihat Nabi dalam keadaan seperti itu gak kuat hatinya. Bahkan mau narik besi yang masuk dalam pipinya itu gak tega. Takut menyakiti Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya ketika beliau hendak ingin menarik itu, ditariknya satu dengan tangan pelan-pelan, ditariknya satu juga dengan giginya. Pelan-pelan dicabut. Setiap satu gigitan tumbang satu giginya. Setiap satu gigitan tumbang dua giginya. Setiap satu lagi gigitan 3, 4, 5 sampai habis semuanya giginya. Kenapa? Karena takut menyakiti Rasulullah. Sayang, cinta sama Rasulullah. Akhirnya berhasil itu. Para sahabat ketika melihat masyhad itu, ketika melihat pemandangan itu, apa yang terjadi? Wallahi, ma nara jamalan fi Ubaidah. Kita ini para sahabat tidak melihat kegantengan, kesempurnaan di wajah Ubaidah itu, nggak pernah kita melihat sebelum kejadian itu. Ini apa? Langsung Allah Ta'ala bayar kontak. Nih kamu berjuang buat nabiku, nih aku ganti dengan kemuliaan. Mukanya terang benderang. Yang melihatnya jadi suka. Jadinya Ubaidah ini orang ompong yang paling ganteng. Orang ompong yang paling ganteng. Kenapa? Karena dia berjuang buat Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah setelah dalam keadaan seperti itu, matanya berdarah, jidatnya berdarah, gigi gerahamnya itu sampai terkikis. Gara-gara besinya itu ditusuk terkikis giginya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Rasulullah berdiri dan mengangkat tangannya setinggi-tingginya. Kira-kira apa doanya Rasulullah? Kira-kira apa yang Rasulullah katakan? Yang Rasulullah katakan dengarkan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, dia mengatakan, wah habis ini kita semua. Wah umatnya Rasulullah habis, bakal binasa. Karena Nabi SAW sudah berdoa. Ternyata Nabi SAW mendoakan, Allahumma hadihuni fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku, karena mereka tidak tahu siapa aku. Karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Maka daripada itu, ikhwani rahimahullah, Nabi ini bawa ajaran Islam ini, bawa kepada kita pengaruh yang besar ini. Yang dengan ini kita selamat, yang dengan ini kita menghadap kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ini dengan susah payah Nabi berkorban. Maka ayo kita ajak anak kanda kita, kakanda kita, ayahanda kita, ibunda kita untuk mengenal apa pengaruhnya Nabi Muhammad, untuk mengenal siapa itu Rasulullah, untuk mengenal lagi. Ayo kita lebih menjaga lagi gimana sholat lima waktu kita, gimana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dekatkan diri dengan ilmu. Gimana kalau kita ingin beribadah tapi kita nggak tahu ilmu? Yang adanya bukan mau dapat pahala, dapatnya dosa. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, janganlah kalian bosan, janganlah kalian merasa capek untuk menghadiri majlis yang mulia ini. Karena semua kebaikan antum pian-pian berataan. Kalau tidak percaya dengan kemuliaannya majlis ini, coba pian-pian berataan sebelum datang majlis, niatkan sesuatu yang kalian pengen. Ulun pengen ini, ulun pengen ini, ulun pengen ini, niatkan. Pasti itu semua bakal kejadian. Pasti itu semua bakal terungkap, pasti itu semua bakal terkabul. Kenapa? Karena kita datang ke tempat yang Allah ridhoi, yang Rasulullah ridhoi, yang dimana di sini terkumpulnya sakinah. Kalau misalkan kita menyebut nama guru-guru, menyebut nama para habaib turun sakinah, bagaimana dengan kita menyebut Nabi kita Muhammad SAW? Semoga dengan adanya kita perkumpulan ini, kita dijadikan seseorang yang panjang umurnya, yang banyak amalnya, semua hajatnya dikabulkan, semua dosanya dihapuskan, sampai
diampuni semuanya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita mati disambut oleh Nabi Muhammad. Kita ketika dihisab ditemani oleh Nabi Muhammad. Kita ketika di surat kita ditemani oleh Nabi Muhammad, sampai kita bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.